الحمد المحمود على كل حال الموصوف بصفات الجلال والكمال المعروف بمزيد الأنعام والأفضال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والجلال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله الصادق المقام. اللهم صل على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه خير صحب وعال وسلم عليهم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقواه حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Zumratul mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian khianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kalian khianati berbagai amanat yang dipercayakan kepada kalian sedang kalian mengetahui. Hadirin yang berbahagia, ayat di atas sangat jelas memberikan pemahaman kepada kita semua agar kita tidak mengkhianati amanat-amanat yang dipikulkan kepada kita. Apapun jenis amanat tersebut, seberapapun kecil dan besarnya amanat itu, amanat memiliki spektrum yang sangat luas, antara lain amanat perintah dan larangan agama, amanat kehormatan dan rahasia manusia, amanat harta, amanat jasad dan jiwa atau nyawa, amanat penegakan hukum, amanat jabatan dan kekuasaan, amanat keilmuan, amanat pelestarian lingkungan, dan jenis amanat-amanat lainnya. Sebagai mahasiswa itu juga adalah amanat yang Allah berikan. Dosen adalah amanat yang harus ditunaikan. Tenaga pendidikan, masyarakat umum adalah memiliki amanat yang harus dilaksanakan dan ditunaikan. Karena sesungguhnya amanat itu mengandung kepercayaan dan juga tanggung jawab. Seorang mahasiswa tentu mendapatkan kepercayaan karena tidak semua orang yang lulus sekolah menengah atas bisa mengenyam pendidikan perguruan tinggi dan menjadi mahasiswa. Tidak semua orang yang menjadi mahasiswa kemudian mendapatkan kepercayaan untuk menjadi mahasiswa Universitas Indonesia. Artinya bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu hakikatnya adalah amanah dan tanggung jawab yang itu memiliki konsekuensi logis yang harus kita lakukan. 5 November yang lalu, seorang muslim menjadi dan terpilih menjadi wali kota di New York. Ini adalah sebuah amanah, tanggung jawab, kepercayaan. Kepercayaan yang diberikan oleh publik, masyarakat, rakyat di New York terhadap seseorang yang mungkin saja dalam kondisi tertentu tidak mungkin menjadi wali kota, tetapi kemudian Allah menginginkannya dan mendapatkan kepercayaan. Dan tentu dengan kepercayaan itu melekat tanggung jawab. Dia seorang muslim, maka sesungguhnya tanggung jawabnya akan menjadi sangat besar. Apabila dia sukses untuk mengemban amanah, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Tetapi karena melekat dalam dirinya seorang muslim juga tentu juga akan mempengaruhi bagaimana citra Islam ke depannya. Dia mulia, maka Islam juga akan terangkat menjadi mulia. Tetapi kalau dia tidak bisa melaksanakan amanah itu, maka tentu juga ada tanggung jawab dan konsekuensinya. Hadirin yang berbahagia, dalam syariat Islam, amanah masuk dalam kategori taklif atau beban hukum, tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang manusia, baik secara vertikal, yaitu antara dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala, maupun secara horizontal, yaitu antara seorang manusia dengan dirinya sendiri, juga antara seseorang dengan manusianya lain, bahkan antara manusia dengan makhluk Allah lainnya, termasuk dengan lingkungan dan alam semesta.
maka sesungguhnya amanah tadi adalah menyangkut kepercayaan dan tanggung jawab. Para ulama mengatakan sumiyal taklif amanah di anna man qasara fihi fa'alaihi al-gharamah wa man addahu falahul karamah. Semua beban hukum tanggung jawab yang wajib ditunaikan atau taklif itu dinamakan dengan amanah. Karena siapapun yang mengabaikannya maka hukuman baginya, dan siapapun yang menunaikannya maka kemuliaan untuknya. Di antara Nabi termulia yaitu Nabi Muhammad SAW bergelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya karena menunaikan amanah-amanah yang Allah berikan kepadanya. Malaikat termulia yaitu malaikat Jibril alaihissalam juga bergelar Ruhul Amin. Keduanya mendapat gelar kemuliaan Al-Amin dari Allah karena keduanya adalah profil hamba paripurna yang dapat dipercaya dan mampu mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala secara tuntas dan sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adalah wajib hukumnya untuk menjaga dan menunaikan semua jenis amanah. Tentu teramat berat memikul sekian banyak amanah tersebut. Saking beratnya bahkan langit, bumi dan gunung-gunung yang sedemikian besar itu pun enggan untuk memikulnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna aradna al-amanata 'alas samawati wal ardh wal jibali fa'abaina an yahmilna wasfaqna minha wa hamalna al-insan innahu kana zaluman jahuda." Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan mampu melaksanakannya karena berat. Lalu dipikul amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Hadirin yang berbahagia, saat kita yang diminta untuk mengemban suatu amanat, apapun jenisnya, besar kecil amanat itu, maka pastikanlah bahwa kita memang memiliki kapasitas dan komitmen moral untuk menunaikannya. Di sisi lain, saat amanat itu dari kita dibutuhkan oleh orang lain, maka pastikanlah bahwa kita memberikan amanat tersebut kepada orang yang tepat, yang memiliki kapasitas dan komitmen moral untuk menunaikan amanat kita tersebut. Jangan sampai barometer yang kita gunakan, baik itu memberi atau menerima amanat, itu hanyalah standar-standar duniawi semata. Karena sesungguhnya amanat itu adalah urusan ukhrawi yang abadi dan berefek selamanya. Rasulullah SAW menegaskan dalam wajangannya, "An Abi Dzar qala qultu ya Rasulullah, ala tasta'milni?" Qala fadaraba biyadihi ala mankibi thumma qala ya Aba Dzar innaka dhaifun wa innaha amanatun wa innaha yawmal qiyamah hifzun wa nadamatun illa man akhadaha bihaqqihi wa adda allazi alaiha fiha. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah engkau akan menggunakanku, menunjukku dalam suatu jabatan? Abu Dzar kembali berkata, Rasulullah kemudian menepuk bahuku dengan tangannya, lalu ia bersabda, "Wahai Abu Dzar, engkau adalah sosok yang lemah. Adapun jabatan itu adalah sebuah amanat. Ia akan menjadi kenistaan dan juga penyesalan di hari kiamat kelak, kecuali bagi yang menerimanya dengan haknya dan ia tunaikan kewajiban amanat yang ada padanya itu." Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian maka tentu kita berharap Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari semua jenis amanah yang kita tidak mampu untuk jaga dan kita tunaikan, meskipun kita sangat menginginkan amanah tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan dan mudahkan kita saat ada berbagai amanah yang harus kita pikul saat ini, karena sesungguhnya sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, apa yang kita lakukan tentu akan diminta pertanggungjawaban, dan pertanggungjawaban itu tidak hanya di dunia tetapi melekat kepada kita
sampai pada tanggung jawab akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'iril mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi bil asma'i wal jalal الذي قدر الأعمال وحدد الأجال وأمرنا بالعباد وصالح الأعمال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الدنيا مدرك الآخرة ومقصد زاد الحياة الفاخرة الخلاص من الأهوال القاهرة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي حذرنا من الدنيا دار التوالي ومكان المعاصي والملاهي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الكرام وأصحابه هداة الأنام وسلم عليهم تسليما كثيرا. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يرى. قال الله تعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتبعوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يسلم ما تصنعون.